saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran yang efektif. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru yang berupa kecakapan sikap kebiasaan atau berupa kecakapan sikap suatu pengertian. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Belajar dalam pengertian yang lain yaitu suatu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. Konsep ini mengandung dua hal. Pertama, usaha untuk menguasai. Hal ini bermakna menguasai sesuatu dalam belajar. Kedua, sesuatu yang baru dalam arti hasil yang diperoleh dari aktivitas belajar. Dapat disimpulkan bahwa secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Pengertian efektif. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifat yang menekan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktikkan dalam kehidupan oleh siswa. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efektif merupakan sebuah proses perubahan seseorang dalam tingkah laku dari hasil pembelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman dirinya dan dari lingkungannya yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran efektif akan melatih dan menanamkan sikap demokratis bagi siswa. Pembelajaran efektif juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga memberikan kreativitas siswa untuk mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki, yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajarnya sendiri. Di dalam menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif, maka perlu dilakukan sebuah cara agar proses pembelajaran yang diinginkan tercapai, yaitu dengan cara belajar efektif. Untuk meningkatkan cara belajar efektif perlu adanya bimbingan dari guru. Faktor internal yang menghambat belajar siswa. Faktor internal pembelajaran merupakan faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. Hal ini meliputi kondisi biologis, fisiologis, serta psikologis siswa mulai dari minat, bakat, kecerdasan, hingga motivasi siswa dalam belajar. Hambatan belajar yang berasal dari diri siswa sendiri memang sulit diatasi karena yang didapat mengubahnya hanya siswa itu sendiri. Namun, tak ada salahnya jika guru mengetahui beberapa faktor internal yang menghambat siswa dalam belajar seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan adalah faktor penting dalam kehidupan manusia, khususnya siswa. Tubuh yang sehat membantu manusia melakukan berbagai aktivitas dengan mudah dan optimal. Kondisi kesehatan siswa yang tidak baik akan mengganggu proses pembelajaran mereka. Hal ini menyebabkan siswa kurang bersemangat, cepat lelah, mudah mengantuk, mudah pusing, dan sebagainya. Siswa akan kehilangan daya tangkap cepat dan kondisi ini sangat berpengaruh pada proses belajarnya. Kalau orang tua atau guru telah melihat ada kondisi kesehatan siswa sedang tidak baik, maka harus diperhatikan dan diminta istirahat untuk memulihkan kembali kesehatannya. Yang kedua yaitu psikologis. Faktor psikologis adalah salah satu yang kurang diperhatikan oleh banyak orang. Faktor psikologis adalah faktor yang berasal dari keadaan psikologis seseorang. Ini juga sangat mempengaruhi proses belajar siswa.
Jika guru atau orang tua telah melihat kondisi psikologis anak atau siswa sedang tidak baik, maka bisa diajak bicara. Salah satu yang paling penting juga, guru atau orang tua bisa membawa anak ke psikolog untuk mengatasi masalah psikologisnya, supaya mereka tidak terhambat lagi dalam belajar. Yang ketiga yaitu merasa jenuh. Dalam belajar, pastinya siapapun akan ada masanya mengalami kejenuhan. Belajar itu sangat wajar dirasakan apalagi bagi siswa. Kejenuhan bisa terjadi karena materi yang sulit, sudah terlalu lama belajar, atau hal lainnya yang membuat belajar jadi tidak enjoy. Hal ini nantinya akan membuat siswa sulit untuk mencerna pelajaran. Yang harus dilakukan untuk mengatasi kejenuhan adalah dengan refreshing. Bisa dengan jalan-jalan, melihat pohon-pohon, bermain game sebentar, dan lainnya. Agar siswa tidak merasa jenuh, Anda juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti metode eksperimen, diskusi, dan lainnya. Yang keempat yaitu intelektualitas atau kecerdasan. Faktor internal dalam kehidupan siswa yaitu kecerdasan intrapersonal adalah suatu hal yang bisa menghambat kegiatan belajar siswa. Kecerdasan akan sangat menentukan kualitas dalam belajar dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran.